apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada. Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan barokahnya masih dapat menyaksikan Solution TV Official, Solution of Your Life. Terima kasih buat yang like, subscribe, dan komen, karena komen sahabat milenial sangat bermanfaat bagi kita dan turut serta mengembangkan dari konten-konten kita yang kita berikan untuk berbagi kepada bangsa dan negara melalui konten-konten kita, yaitu membantu mencerdaskan pendidikan bangsa secara informal ya, secara formal ya. Tetapi jangan pernah khawatir, apapun Anda, siapapun Anda, apapun pendidikan Anda, kalau kita sama-sama belajar maka kesuksesan menanti sahabat milenial dimanapun berada. Setelah kita mengetahui video-video kita kemarin ya, konten kita apalagi kita bahas tentang kecerdasan secara general, kita bagi kemarin ada 4 ya versi Solution TV Official. EQ berbicara tentang intelektual, EQ bicara tentang emosional, dan hari ini adalah AQ dan SQ ya. AQ itu adalah kecerdasan moral. Nah, kecerdasan moral ini dibagi masih menurut secara tipenya, ada namanya quitter. Quitter ini bekerja, orang yang bekerja sudah merasa cukup, semangatnya ya biasa-biasa aja, atau istilahnya so-so. Jadi artinya gini loh, melakukan aktivitasnya berangkat pagi pulang sore, terus jika ada menghadapi masalah atau trouble ya, dia cepat putus asa, lalu mudah menyerah. Ini adalah golongan-golongan dari kecerdasan moral pada tipe quitters. Nah, pada tipe campers, apa tipe campers? Jadi yang pertama dari quitters, yang kedua adalah campers. Campers ini orangnya punya motivasi, suka mencoba, namun tidak sungguh-sungguh. Artinya dia lebih suka udahlah, begitu mencoba, sudahlah, saya nyaman kok dengan kondisi seperti ini. Terus kira orangnya mudah boring, mudah bosan. Sudah coba hasilnya begini, sudahlah. Jadi mudah bosan. Terus tipikal campers ini juga malas untuk menghadapi tantangan. Jadi kalau dia modelnya adalah dia mau diberikan tantangan, tetapi dia tidak mau mencari tantangan tipenya. Jadi tadi quitters, yang kedua adalah campers ya, yang ketiga adalah climber. Nah, climber ini orangnya fighter, pantang menyerah. Dia bisa merubah bahwa penderitaan itu menjadi sebuah harapan. Nah, bedanya di sini kalau tipe climber. Apa yang dialaminya dalam kehidupan dia ini memaknai kehidupan ini sebuah ada harapan. Jadi dari penderitaan bisa menjadi harapan. Lalu tipe-tipe climber ini biasanya percaya diri, sangat-sangat confident, dan dalam prinsip hidupnya adalah life is possible. Nah, segalanya dalam hidup ini adalah mungkin. Itu bicara mengenai sifat ya. Jadi sifatnya ada 3, quitters, campers, dan climbers. Nah, kita akan mempelajari lagi, yaitu masih di dalam kecerdasan moral adalah bentuknya apa sih bentuk dari kecerdasan moral ini. Bentuk kecerdasan moral itu juga kita jabarkan menjadi 3 ya, yaitu secara kerja kontekstual. Ya, jadi kita kerja kontekstual yaitu proses memahami dan meningkatkan kemampuan. Nah, ini kalau kecerdasan moral pastinya di sini nih. Lalu bentuknya juga mengetahui respon ya akan kesulitan. Jadi saat kita menghadapi masalah, bagaimana sih respon kita? Nah, ini masuk ke dalam kecerdasan moral. Tanggap enggak sih kita terhadap sebuah masalah tersebut? Lalu mampu enggak sih kita memperbaiki dalam menghadapi kesulitan? Misalnya saya nggak bisa melakukan sesuatu ini, dan kita mencoba apa sih sebenarnya penyebabnya, dan kita memberikan sebuah solusi dalam kesulitan terhadap dirinya sendiri. Itu masuk dalam kategori bentuk dari kecerdasan moral. Nah, sekarang kita tadi sudah bicara tipe, bentuk, kita masuk ke dalam aspek apa sih yang mempengaruhi kecerdasan moral. Yang pertama adalah aspek kontrol. Ya, kontrol ini berarti pengendalian diri, yaitu kemampuan seseorang mengendalikan diri dan mengelola. Nah, ini ya, kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan mengelola sebuah
peristiwa di mana akan menimbulkan kesulitan di masa depan, dia bisa langsung melakukan progresnya. Jadi dia harus langsung memahami, dia bisa langsung mengendalikan, wah jangan sampai terjadi how to. Jadi lebih condong di sini adalah kalau bicara kecerdasan moral lebih condong pada how to. Bagaimana kepribadian tersebut mencarikan sebuah solusi, ya. Tipe problem solving sebenarnya. Nah, ini kan muncul dari moral kita. Nah, makanya masuk dalam kategori kecerdasan moral. Lalu kontrol secara harapan. Harapan dari idealitas individu untuk tetap berusaha. Jadi untuk tetap berusaha mewujudkan apa yang diinginkannya, sesulit apapun keadaan saat ini, tapi dia berusaha untuk merealisasikan dengan berusaha sekuat mungkin, bahwa karena berprinsip bahwa life is possible. Nah, kita sekarang mengacu ke aspek sebab akibat, ya. Tadi bicara mengenai kontrol, ya, aspek kita melihat dari kecerdasan moral dari aspek kontrol. Kalau dari kecerdasan sebab akibat, ya, dari kecerdasan moral yang sebab akibat itu ada 3, yaitu dari secara personal, dari pribadi, ya, misalnya dari lingkungan, keluarga dan semuanya. Lalu interpersonal, yaitu dari luar, dari lingkungan dan sebagainya. Lalu yang ketiga sebagainya, biasanya ada pengalaman atas kesalahan atau kegagalan yang membuat sisi kecerdasan moral ini tidak muncul dari diri seseorang. Jadi sebab akibatnya yang jelas dari sebuah pengalaman masa hidupnya, lingkungan dia, baik keluarga ataupun mungkin dari ada yang mengatakan juga dari gen-gennya, ya, keluarga-keluarganya. Tetapi kalau kita mau bangun dan mau belajar, kita akan lepas dari semuanya itu, karena kecerdasan moral ini akan memberikan kita banyak solusi dari kehidupan itu sendiri. Begitu untuk dari sisi sebab akibat. Nah, di dalam kecerdasan moral ini ada juga sisi aspek dari tadi bicara kontrol, sebab akibat. Yang ketiga adalah dari aspek endurance atau daya tahan. Daya tahan sejauh mana kecepatan kita, ketepatan kita dalam menghadapi kesulitan yang dialaminya. Itu masuk dalam endurance atau daya tahan. Lalu pandangan terhadap kesulitan yang berlangsung sejauh apa, gitu loh. Jadi tipe-tipe yang memiliki kecerdasan emosional ini biasanya akan, ya, kalau bahasa singkatnya sih ada analisa, ada diagnosa, dan tentunya adalah sebuah harapan. Dia biasanya memiliki motivasi yang bagus di dalam otak bawah sadarnya, pemikiran bahwa harapan tentang baik buruknya masa depan dia tidak hiraukan, tetapi yang dia berpikir adalah masa depannya adalah suatu hal yang baik, belajar dari apa yang dialaminya. Makin tinggi kesukaran dalam sebuah prosesnya, kesulitan dalam masalahnya, maka akan menjadikan pribadi yang memiliki kecerdasan moral tinggi ini akan memiliki kehidupan yang berbeda dan tentunya lebih sukses dibanding yang lainnya. Karena faktor penentu dari emotional EQ, ya, kalau EQ jelas kita sudah tahu isinya. Kalau EQ, faktor pendukung berikutnya ini adalah kecerdasan moral ini yang akan menciptakan, mengkreasi daripada behavior atau perilaku di samping sisi dari perpaduan dari EQ. Jadi tidak ada berbicara, wah kalau EQ-nya cerdas, EQ-nya pintar pasti akan berhasil, belum tentu. EQ-nya bagus, juga belum tentu, karena tinggal kita lihat posnya. Kalau kecerdasan moral, nah kalau udah bicara kecerdasan moral, biasanya SQ juga ada di dalamnya dan EQ di dalamnya, apalagi EQ. Nah, ini yang membentuk faktor-faktor kecerdasan dan membuat kesuksesan dari itu sendiri. Lalu kalau tadi kita bicara tentang aspeknya, ya, sekarang kita bicara faktor pembentuknya. Faktor pembentuk kecerdasan moral ini apa sih? Yang pertama, daya saing. Daya saing dari proses saat kita mengalami kesulitan. Yang kedua adalah creativity. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih meningkatkan, misalnya bahas sekarang lebih condong, ya, ekonomi kreatif, menjadi manusia yang produktif dan kreatif. Nah, unsurnya adalah dari kecerdasan moral. Nah,
Jadi faktor pembentukan yang pertama adalah daya saing, yang kedua adalah produktivitas atau productivity. Produktivitas ini terbagi juga ada dua unsur, yaitu konstruktif. Konstruktifnya adalah pola pikir yang berpikir bahwa dari kesulitan ini akan menjadi sebuah kemudahan. Dan kalau yang destruktif ya biasanya tipikal kecerdasan mulai yang bersifat destruktif biasanya ya rendah lah, biasa-biasa aja. Kalau kesulitan ya bisa dikerjain, nggak bisa. Ya, jadi faktor pembentuknya itu ada daya saing, produktivitas atau productivity, kemudian motivasi. Motivasi yang memiliki kecerdasan tinggi biasanya dia ingin sekali dan memiliki harapan serta melakukan tindakan bagaimana dalam pemikirannya dalam menciptakan sebuah peluang dan otomatis sebuah pengambil resiko. Apapun resikonya pasti akan dijalani, karena dalam prinsipnya adalah life is possible, dan dari resiko-resiko yang dia alami itu adalah sebuah ilmu yang tidak didapatkan dari orang lain. Lalu kemudian faktor pembentuknya adalah ketekunan di dalam belajar. Nah, bicara mengenai faktor pembentuk inilah Solution TV Official juga melakukan hal yang kita sharekan ya, kita bagikan kepada sahabat milenia, bahwa yang kita bagikan ini adalah bagian daripada kisah nyata dari kehidupan yang kita alami. Jadi apa yang kita pelajari bukan hanya sebatas teoritis ya, tetapi kita juga praktisi. Kecerdasan yang kita jelaskan terutama di bidang kecerdasan moral ini benar-benar kita jalankan, oleh karena itu kita bisa mengambil sebuah sikap bagaimana kita menjadi berbagi kepada sahabat milenia dimanapun berada. Kemudian faktor yang mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional ini adalah pertama bakat, kemauan, ya, kecerdasan, kesehatan, karakter, ya, genetik seperti yang tadi sudah katakan juga, pendidikan dan belief system atau keyakinan. Ya, ini harus dibedakan. Orang yakin pasti percaya, orang percaya belum tentu yakin. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam dirinya. Kemudian cara menumbuhkan kecerdasan kemudian cara menumbuhkan dari kecerdasan moral ini bagaimana? Cara menumbuhkan kecerdasan moral ini adalah dengan kita belajar untuk mendengar. Nah, sahabat milenia dimanapun berada, banyak saudara kita siapapun juga ya lebih suka berbicara, tidak mudah untuk mendengarkan. Jadi kalau untuk melatih kecerdasan moral ini adalah salah satunya adalah listen, ya, listen, mendengarkan. Lalu kita juga menggali, explore yuk, kita belajar dari seseorang, kita gali sebuah prosesnya, bukan pada hasilnya. Lalu kita mungkin kayak seperti kegiatan baca buku. Jadi mencari sebuah saya katakan apa ya, mencari bahan sehingga saat menghadapi kesulitan dia dapat menangani dari hasil apa yang pernah dialaminya atau apa yang akan dialaminya. Kemudian cara lain menumbuhkan dari aspek kecerdasan moral ini adalah menganalisa. Jadi biasanya tipe-tipe yang memiliki kecerdasan moral seperti ini kuat di dalam menganalisa, mendiagnosa, dan tentunya tidak lepas dari eksperimen ya, dan otomatis endingnya adalah melakukan. So, buat sahabat milenial dimanapun berada, itulah seputar tentang kecerdasan moral atau IQ yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita. Karena apa? Di dalam IQ menurut Solution TV Official ini sudah ada dua unsur, yaitu IQ dan EQ. Di manakah kecerdasan sahabat milenial dimanapun berada? Bicara mengenai SQ, biasanya dalam kecerdasan moral ini SQ juga sudah tertanam. So, pilihan di tangan sahabat milenial dalam dunia pendidikan baik terhadap anak, keluarga maupun di dalam dunia kerja. Jika mengandalkan EQ kita persilakan, mengandalkan EQ silakan, walaupun di dalam dunia hard area sekarang banyak yang menggunakan acuannya, datanya adalah secara EQ, emosional. Tetapi kalau menurut Solution TV Official ya, yang juga praktisi melakukan proses belajar dari kehidupannya yang dialami, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah kesuksesan apapun itu prosesnya
apapun yang dijalannya saat ini, itu adalah bagian dari sebuah kesuksesan bagi dirinya. Artinya apa? Karena life is possible dan masa depan pasti yang diharapkan adalah sebuah kesuksesan. Kesuksesan bukan bergantung daripada sebuah nilai materi, tetapi kesuksesan itu bisa juga menjadi sebuah kebahagiaan, kesejahteraan, semua berdasarkan pada versi sahabat milenial dimanapun berada. Saksikan terus Solution TV Official, Solution of Your Life. Thanks for watching. See you in another video and bye-bye.